kita boleh menjadi umat-umat pemenang. Karena darah anak domba yang telah menyertai kita, yang telah membebaskan kita. Kami rindu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau hidupi hidup kami oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi rema dalam hidup kami. Boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Kami mau terus pegang teguh firman-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk ke dalam pewartaan firman-Mu. Mau katakan Engkau Tuhan, Engkaulah, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Benar Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami Engkau segarkan dengan firman-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan pewartaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Olga Parmanta Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan, bukalah setiap pendengaran hati kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh Engkau bajak Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh sungguh-sungguh bertumbuh subur dalam hidup kami Tuhan, sehingga boleh berbuah dan boleh memberkati buat orang-orang di sekitar kami. Kami Tuhan, berdaulatlah dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
Saya mengucapkan syukur dan terima kasih buat berkat anugerah pemeliharaan dan perlindungan-Mu bagi kami. Kalau saat ini kami boleh ada selain anak kami. Ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam ibadah online GDI Tujuh Raya. Kami mau nama-Mu dimuliakan dalam keberadaan kami. Di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kami boleh bersama-sama Tuhan mengucapkan syukur. Betapa kasih setia-Mu terus Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini mari Kau ajar kami. Untuk kami lebih dekat dan mengerti akan maksud kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat melakukan apa yang harus kami lakukan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua saat ini. Dan Roh Kudus mengurapi kami semua. Shalom. Mohon maaf saya potong sebentar Pak Ugi. Saya sama sekali nggak bisa dengar suara Pak Ugi. Ya, terima kasih. Yang lain? Ya, saya juga sama. Nggak dengar. Yang lain? Sama sekali nggak terdengar dari tadi, suara di sana nggak terdengar. Iya. Iya. Sama, saya juga nggak dengar, Pak. Saudara-saudara, kalau yang masuk ke sini kenceng sekali loh. Ya, suara Pak Ari kenceng, tapi bagaimana yang lain? Juga Kedengaran? yang lain, Nina, Bu Lince, Pak Herman, dengar nggak? Iya. Tidak. Nah, Pak Herman dengar nggak? Bu Herman, Pak Herman dengar nggak? Kecil. Tadi sempat ada. Nina, Belum. Belum kedengaran. Bu Lince. Bu Lince. Halo, sudah kedengaran? Kedengaran? Maaf ada gangguan teknis tadi juga ada. Ya, sekarang sudah dengar di sini. Yang lain bagaimana? Ya. Pak Ari sudah cukup dengar suara saya? Sudah dengar. Yang lain bagaimana? Sudah. Dengar. Nah, Baik. Ya begitu. baik. Pada kesempatan ini kita boleh bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kita. Kita boleh ada di mana kita ada. Bagaimana saudara-saudara? Ada gangguan suara? Tidak? Kedengaran? Dengeran. Ya, kedengaran. Ya, firman Tuhan pada kesempatan ini kita ambil dari Injil Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang banyak berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya karena orang lumpuh itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni."
Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan saya berikan tema yaitu peduli. Peduli dalam bahasa sehari-hari atau diartikan sebagai memperhatikan atau menghiraukan atau mencampuri perkara orang. Nah, ini merupakan sesuatu yang kita sebagai orang-orang yang bermasyarakat memang membutuhkan kepedulian di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini ada satu mukjizat yang Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Ada mukjizat yang terjadi, saudaraku, yang sungguh-sungguh Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saudara perhatikan ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada mukjizat yang terjadi ketika ada kepedulian yang dimiliki oleh setiap orang. Dan kalau kita lihat di dalam kisah ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mukjizat terjadi karena mereka datang dan menghampiri Tuhan. Ketika mereka mendengar kabar baik tentang Tuhan, maka mereka datang. Ada kabar baik yang mereka dengar, saudara-saudara. Dan hari ini, saudara-saudara, sebagai satu peringatan kepada kita sekalian. Mari kita belajar supaya kita meresponi akan kabar baik yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus respon di dalam segala sesuatu ketika, saudara-saudara, kita ada di dalam ibadah-ibadah kita. Yaitu kabar baik yang senantiasa tersedia bagi setiap kita. Untuk kita boleh terima dengan sepenuh hati. Nah, yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, karena mereka menghampiri Tuhan. Hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menghampiri Tuhan lewat setiap kegiatan apapun yang kita adakan. Ya, baik bekerja, baik dalam segala kesibukan kita sehari-hari, baik kita di dalam ibadah kita mau datang menghadirkan kehidupan kita sungguh-sungguh berada di dalam hadiratnya, saudara-saudara. Sehingga kita percaya bahwasanya kita akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Jadi di sini saudara-saudara ada bukti, ada satu mukjizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Karena saudara-saudara mereka datang kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua yang bergabung, mari kita bersama-sama senantiasa mau datang meresponi akan kabar baik itu, ya. Jika kita datang, maka kita tahu Tuhan nyatakan mukjizatnya. Itu yang pertama. Mukjizat terjadi karena orang-orang datang kepada Tuhan. Nah, sekarang saya nggak tahu saudara-saudara, setia enggak datang kepada Tuhan? Mari kita mau belajar setia datang kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mukjizat terjadi. Mukjizat itu terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menyatakan bahwa orang-orang peduli terhadap sesamanya. Dan ini saudara-saudara yang menjadi satu pegangan bagi setiap kita orang percaya, supaya ketika kita peduli, ketika kita sehati di dalam hidup, di dalam kebersamaan,
maka kita percaya ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan. Dan kesembuhan terjadi bagi orang lumpuh itu, saudara-saudara. Karena apa? Karena ada kebersamaan. Di dalam kebersamaan maka ada berkat Tuhan yang siap kita terima, saudara-saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-18, kalau saudara buka di sana, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mukjizat terjadi ketika kita memiliki kebersamaan satu dengan yang lainnya. Ketika kita ada di dalam satu kesehatian, dalam kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita ada di dalam satu ikatan kasih satu dengan yang lainnya, saudara-saudara. Maka di sana berkat Tuhan melimpah atas kita. Hari ini mari saudara kita belajar. Di dalam kehidupan kita supaya ada mukjizat terjadi. Maka setiap kita harus saling memperhatikan. Saling peduli satu dengan yang lainnya, saudara-saudara. Supaya berkat Tuhan itu melimpah dan kuasa mukjizat dinyatakan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa terjadi atas orang lumpuh ini karena ada kebersamaan, ada kesehatian, saudara-saudara. Mereka bersama-sama datang kepada Tuhan, menggotong orang lumpuh itu, saudara-saudara. Ya, untuk supaya bertemu dengan Tuhan. Dan di sana ada mukjizat yang terjadi karena kesehatian atau kebersamaan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, mari kita bersama-sama melihat bahwa mukjizat Tuhan itu boleh terjadi kepada orang lumpuh. Karena apa? Kita baca di dalam ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan di dalam ayat yang keempat. Tetapi, ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atas. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam 4 orang lumpuh itu kembali. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga adalah langkah iman. Seringkali ini saya sampaikan kepada saudara-saudara. Yaitu melakukan berdasarkan iman. Orang-orang yang menggotong orang lumpuh ini, saudara-saudara, dia punya iman, mereka punya iman. Mereka sungguh-sungguh memiliki iman walaupun memang ada rintangan, ada tantangan, saudara-saudara. Yaitu mereka harus membongkar atap untuk bisa orang lumpuh ini diperhadapkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka berusaha dengan sepenuh hati. Mereka kompak bersama-sama, saudara-saudara, membawa orang lumpuh ini, saudara-saudara. Karena mereka tahu, pasti Tuhan akan sembuhkan orang lumpuh. Kalau orang lumpuh ini dibawa kepada Tuhan Yesus. Penyebab orang lumpuh ini sembuh, saudara-saudara, karena ada kebersamaan dari orang-orang lain. Hari ini juga menjadi pelajaran bagi kita sekali. Di dalam kebersamaan kita, di dalam kepedulian kita, kita bisa menerima berkat dari Tuhan. Bukan hanya kita, tetapi orang lain juga diberkati Tuhan. Karena kebersamaan orang-orang, saudara-saudara, karena mereka kompak, karena mereka berasa hati, dan berdasarkan iman yang teguh, maka orang lumpuh ini disembuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh peduli terhadap sesama. Kita lakukan dengan iman kita. Kita mau membawa setiap orang yang berada di dalam keadaan susah untuk datang kepada Tuhan. Supaya lewat kita semua, saudara-saudara, orang lain juga boleh menerima pertolongan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kelima, mukjizat Tuhan terjadi sehingga kesembuhan orang lumpuh ini boleh dapat dinyatakan. Yaitu di dalam ayat 5, demikian firman Tuhan.
di dalam ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hai anakku, saudara perhatikan, dosamu sudah diampuni. Bukan kesembuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu, tetapi dosamu, katanya kepada orang lumpuh, sudah diampuni. Berarti saudara-saudara, mukjizat terjadi harus melalui pemulihan terlebih dahulu. Ya. Pemulihan apa? Pemberesan di dalam setiap kehidupan kita. Maka mukjizat itu terjadi. Kenapa Tuhan Yesus berkata, saudara-saudara, kepada orang lumpuh ini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kenapa berkata demikian? Saya mencari-cari di sini ada satu alasan. Karena apa? Karena memang di sekitarnya banyak orang-orang Farisi. Mereka yang hidupnya memang mengerti akan firman Tuhan, tetapi tidak melakukan, hatinya kotor, hatinya saudara-saudara tidak bersih. Dan untuk menerima mukjizat, secara langsung Tuhan Yesus mengajarkan dan memperingatkan atau menegur orang Farisi itu, supaya pemulihan dulu terjadi. Pengampunan dosa itu harus terjadi terlebih dahulu. Baru kesembuhan itu boleh dapat dirasakan. Nah, ini mengingatkan supaya orang-orang atau orang Farisi itu, saudaraku, ya, dia harus membereskan dirinya. Betapa banyak dosa yang dia miliki, yang mereka miliki, saudara-saudara orang Farisi itu, sehingga dia harus terlebih dahulu dipulih. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebab di dalam Mazmur pasal 103 ayat 2 juga, ini berkata tentang pemulihan. Yaitu ketika pemulihan terjadi, maka kuasa mukjizat dinyatakan. Di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu atau dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Berbicara tentang pemulihan terlebih dahulu. Berbicara tentang dosa yang harus dibereskan terlebih dahulu, saudara-saudara. Baru saudara-saudara kuasa mukjizat bisa dinyatakan. Di dalam Mazmur pasal 103 ayat 2 tadi dikatakan, dia yang mengampuni segala dosamu. Dan baru dikatakan, dan menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan kata lain, Tuhan Yesus bukan saja berbicara pada orang lumpuh ini, tetapi justru kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, yaitu orang-orang Farisi. Karena mereka memiliki hati yang tidak bersih, karena mereka memiliki hati yang kotor, saudara-saudara, walaupun mereka mengerti firman Tuhan. Nah, mereka semua harus dipulihkan terlebih dahulu. Olehnya Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, supaya apa? Supaya dosamu diampuni itu, supaya menunjukkan kepada orang Farisi itu, saudara-saudara. Orang Farisi itu secara tidak langsung diajar, ditegur oleh Tuhan. Engkau harus memulihkan dirimu sendiri. Harus bereskan dirimu sendiri. Ya, dari segala dosa kesalahan. Supaya mukjizat itu terjadi. Nah, di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saya boleh ambil kesimpulan, bahwasanya kuasa mukjizat itu terjadi. Bukan sekedar kita, saudara-saudaraku, ya, dapat mukjizat. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh bersatu hati, mukjizat itu juga dinyatakan. Bukan kepada kita saja, tetapi kepada orang lain. Kunci dari kebersamaan, saudara-saudara, mendatangkan berkat. Baik bagi kita pribadi maupun bagi setiap orang yang berada di sekitar kita. Hari ini Tuhan mengajar kita supaya kita senantiasa terus belajar dan belajar di dalam hidup ini. Supaya kita berada di dalam kebersamaan. Peduli terhadap sesama. Kita berdoa bersatu hati bersama-sama, saudaraku. Maka kuasa mukjizat dinyatakan. Orang yang kita doakan
mereka akan memperoleh pertolongan dari Tuhan. Belajar, saudara-saudara. Hari ini kita mau belajar supaya kita bersama-sama menjadi orang yang sungguh-sungguh. Bukan saja kita boleh menerima berkat Tuhan, mukjizat Tuhan, tetapi orang lain juga boleh menerima berkat dan mukjizat Tuhan. Lewat apa? Lewat kebersamaan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Supaya kita senantiasa terus berada di dalam Tuhan. Saling berdoa bersatu hati. Supaya lewat kehidupan kita, orang lain juga diberkati Tuhan. Kunci mukjizat terjadi sekali lagi. Karena kita ada kebersamaan. Karena kita peduli, saudara-saudara. Maka terjadi kuasa mukjizat yang Tuhan nyatakan. Puji Tuhan, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengatakan satu pujian, ada pujian baru. Yaitu, terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dan ada teks yang saudara bisa lihat di sana. Dan kita ikuti pujian penyembahan ini. Supaya kuasa mukjizat dinyatakan atas kita. Kita bersama-sama tundukkan diri. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Datang untuk berdoa. Berterima kasih atas kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur padamu, terima kasih. Katakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mari nyanyikan pujian ini. Terima kasih. Bersyukur padamu, terima kasih. Ku memuji namamu, menyembahmu. Yesus, kau baik bagiku, terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sementara musik mengalunkan pujian ini, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan mukjizatnya kepada kita. Yaitu dengan mengajar kita supaya kita memiliki kesehatan. Supaya kita memiliki kepedulian terhadap sesama. Maka di sana kuasa mukjizat siap dinyatakan bagi kita semua. Haleluya. Nyanyikan pujian ini saudara-saudara dengan sungguh-sungguh. Katakan terima kasih, terima kasih. Makasih, terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur padamu, terima kasih. Katakan ku memuji, ku memuji namamu, terima kasih. Menyembahmu Tuhan, Yesus, kau baik bagiku,
katakan, ku memuji namamu. Ku memuji namamu, menyembahmu. Yesus, kau baik bagiku. Terima kasih. Yesus, kau baik bagiku. Terima kasih. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus, kau baik bagiku. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Biarlah lebih jauh Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Materaikan firman ini di dalam hati kami ya Bapa, supaya boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Inilah doa kami ya Bapa, berkati semua kami. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anakku yang hadir saat ini dalam keadaan lemah. Berikan kekuatan dan semangat yang baru. Di dalam keadaan sakit, Tuhan yang memberikan senantiasa kesembuhan. Sebagaimana Tuhan mengendaki supaya kami senantiasa peduli satu dengan yang lain. Sehingga lewat kepedulian kami dan kebersamaan kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Sehingga setiap apa yang kami doakan, apa yang kami mohonkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab segala doa kami. Walaupun bukan secara khusus untuk kami, berkat Tuhan itu datang. Namun ketika kami berdoa, berkat juga Tuhan datang kepada orang lain yang kami doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya tidak tahu sebatas mana penerimaan suara yang saya sampaikan ini, apakah jelas atau tidak. Mudah-mudahan bisa diterima dengan jelas. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Kita mau berdoa. Kita bersama-sama mau tutup acara ibadah ini. Kita mengangkat satu pujian. Terima kasih pujian tadi. Dan nanti saya minta kesediaan Bapak Pendeta Ari Broto berdoa buat doa penutup dan doa berkat. Ya, kita bersama-sama nyanyikan pujian tadi, saudara-saudara. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur padamu. Terima kasih. Ku memuji namamu, menyembahmu. Yesus, kau baik bagiku. Terima kasih. Ku memuji namamu. Dan nanti doa oleh Bapak Pendeta Ari. Puji namamu, menyembah. Kau baik bagiku.
Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyelenggaraan melalui Zoom pada saat ini. Kami diajar melalui kebenaran firman-Mu dan lebih kuat di dalam oleh kuasa firman, biarlah setiap hari kami boleh bertumbuh di dalam Engkau dan semakin berkenan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Bapak Pendeta Augie yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau memberkati kehidupannya, pelayanannya, keluarganya, Engkau memberkati. Dan setiap kami yang bergabung dalam ibadah Zoom pada saat ini, juga Engkau memberkati setiap kami, apapun yang menjadi pergumulan setiap kami, Engkau campur tangan, dan Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati bangsa dan negara ini, Engkau campur tangan atas pemerintahan di negeri ini. Dan untuk gereja-gereja Tuhan dan seluruh umat-Mu, Engkau memberkati dan Engkau melindungi. Bapak Ibu Saudara, arahkan mata hati Bapak Ibu Saudara yang telah berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, penyertaan dan berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus, serta perlindungan, penyertaan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hingga Tuhan menjemput. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Ari, Tuhan berkati. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian berakhir acara ibadah online kita. Dan Tuhan memberkati. Oh, tadi ada gangguan suara, mohon maaf. Jaringan yang kurang baik. Jaringannya juga lemah. Saudara-saudara, kalau boleh minta tanggapan dari saudara-saudara, bagaimana tadi suara saya bisa ditangkap dengan jelas, suaranya baik atau pelan atau bagaimana? Mungkin saudara-saudara bisa. Ya, bagaimana? Mungkin Pak Ari, bagaimana tadi Pak suara? Masih terdengar atau kurang kencang? Ya. Kadang-kadang hilang Pak Augie. Oh, kadang-kadang hilang ya. Iya. Oke, iya. Kadang-kadang hilang Pak Augie. Jaringan, gitu ya. Terus itu ya suara hilang ya. Iya, kadang hilang. Tadi waktu Pak Augie khotbah jelas Pak. Hilang ya. Waktu Pak Augie khotbah jelas, selesai khotbah kecil lagi. Sekarang Kecil suara Pak lagi. Augie kecil. Kecil lagi suaranya. Iya. Oh, iya. Kecil lagi. Tapi waktu tadi Pak Augie khotbah jelas. Oh, jelas suaranya ya. Oh, Iya, waktu khotbah jelas. Iya. Oh ya, baik, nanti ini memang jaringan internet kebetulan juga lagi itu Iya. ada itu kurang baik saat penerimaannya juga ya mungkin ada kendala-kendala itu ya saudara-saudara. Jadi diterima keluar kurang baik. Tapi suara dari luar masuk jelas saudara-saudara. Suara Ibu Sofi